Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Semua tentunya sudah siap untuk belajar pada hari ini. Anak-anak, sebelum belajar, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita memasuki materi tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku pada pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah belajar nanti, anak-anak harus mampu 1. Memahami bunyi dan simbol sila keempat Pancasila. 2. Menjelaskan ciri-ciri benda hidup. 3. Menuliskan nama bilangan. 4. Membandingkan panjang suatu benda. Dan yang kelima, memahami panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Agar anak-anak memahami semua materi ini, maka anak-anak harus memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar simbol sila Pancasila. Coba anak-anak kelompokkan simbol-simbol Pancasila itu ke dalam benda hidup dan benda tak hidup dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, sekarang yang pertama, lambang bintang. Bintang termasuk benda apa? Tepat sekali, benda tak hidup. Kemudian yang kedua, rantai. Juga benda tak hidup. Kemudian pohon beringin. Pohon beringin merupakan benda hidup karena ini merupakan tanaman. Kemudian kepala banteng juga benda hidup karena banteng merupakan sebuah hewan. Kemudian padi dan kapas juga termasuk benda hidup karena padi dan kapas merupakan sebuah tanaman. Nah, anak-anak, seperti ciri yang kemarin yang sudah kita pelajari bahwa benda hidup itu cirinya adalah dapat bergerak sendiri. Sedang benda tak hidup adalah benda yang mempunyai ciri tidak dapat bergerak sendiri. Nah, sehingga pohon, kemudian ini kepala banteng karena merupakan hewan, dan padi dan kapas juga tanaman, maka digolongkan dalam benda hidup karena bisa bergerak sendiri. Sedang rantai dan bintang tidak dapat bergerak sendiri, maka masuk pada benda tak hidup. Kemudian anak-anak perhatikan kata-kata berikut ini. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Mari kita baca kata-katanya. Kerakyatan, dalam, dipimpin, kebijaksanaan, permusyawaratan, oleh, yang, hikmat, perwakilan. Kata-kata ini mari kita susun menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Yang pertama yaitu kerakyatan. Yang dipimpin oleh, hikmat, kebijaksanaan, dalam,
permusyawaratan perwakilan. Jadi kata-kata ini jika disusun menjadi bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak sekarang perhatikan di sini adalah simbol-simbol sila-sila dalam Pancasila. Lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Tepat sekali, yaitu kepala banteng. Anak-anak, gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, jadi banteng termasuk benda hidup karena bisa bergerak sendiri dengan cara berjalan atau berlari dan membutuhkan makanan. Jika banteng tidak makan, maka banteng akan mati. Nah, anak-anak, benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk masakan sehat. Apa saja buah yang kamu suka? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di sini ada seorang anak yang makan sayur. Bagaimana kalimatnya yang bisa menjelaskan gambar ini? Benny suka makan sayur. Kemudian ini ada anak yang sedang makan buah. Bagaimana kalimatnya? Lani suka makan buah. Kemudian ini ada kata susu. Benny suka minum susu. Itulah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar tersebut. Anak-anak sekarang perhatikan gambar yang pertama ini. Dayu suka makan buah pisang. Buah yang dimakan Dayu adalah pisang. Kemudian yang tengah, Lani suka makan buah pepaya. Buah yang dimakan Lani pepaya. Kemudian ini yang terakhir, Benny suka makan buah apel karena yang dimakan Benny adalah apel. Nah, anak-anak sekarang mari kita hitung banyaknya benda dan bagaimana kita menuliskan nama bilangannya. Banyaknya apel adalah ini 4 buah. 4 ditulis atau namanya adalah 44. Kemudian berapa banyak pisang ini? Perhatikan satu kelompok ini menunjukkan puluhan. Nilainya atau jumlahnya ada 10. Maka kita hitung puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Puluhannya ada 4. Kemudian satuannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi banyaknya pisang di sini adalah 40-an dan 9 satuan. Maka banyak pisang adalah 49 buah. Di sini 4 dan 9 ditulis atau dibaca dengan nama 49.
Anak-anak, sekarang coba amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Anak kucing mula-mula kecil, kemudian ini agak besar, kemudian ini menjadi kucing yang besar. Pohon pisang, tunas yang kecil, kemudian tunas dengan satu batang daun, kemudian ini menjadi pohon pisang yang tinggi dan besar. Kemudian ini mula-mula bayi, kemudian menjadi besar dengan dapat merangkak, kemudian mulai berjalan, dan ini tumbuh dan mulai bersekolah. Anak-anak, dari gambar ini terdapat perubahan yang disebut tumbuh. Tumbuh adalah perubahan benda hidup dari kecil menjadi besar atau dari pendek menjadi tinggi. Nah, anak-anak, ciri benda hidup selanjutnya adalah benda hidup itu bisa tumbuh, sedang benda tak hidup tidak bisa tumbuh. Anak-anak, benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Kalian perhatikan di sini dua anak yang sedang membandingkan dua buah penggaris. Bagaimana perbandingannya? Penggaris siti, ini adalah penggaris siti, lebih panjang dari penggaris dayu. Nih, ini penggaris siti, ini penggaris dayu. Kemudian ini ada Udin dan Edo yang membandingkan pensil. Pensil Udin, nih pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Kemudian ini bunga yang dipegang dua anak ini. Nah, bagaimana perbandingannya? Bunga siti nih lebih panjang dari bunga lani. Atau sebaliknya, bunga lani lebih pendek dari bunga siti. Kemudian ini ada mainan mobil-mobilan dua anak. Mereka juga membandingkannya. Bagaimana perbandingannya? Mobil-mobilan Benny, ini mobil-mobilannya Benny lebih panjang dari mobil Udin. Ini mobil-mobilannya Udin. Atau sebaliknya, mobil-mobilan Udin lebih pendek dari mobil-mobilan Benny. Kemudian ini membandingkan tinggi badan mereka. Lani lebih pendek dari Andin. Ini Lani, ini Andin. Kemudian atau bisa juga Andin lebih tinggi dari Lani. Kemudian ini langkah kaki mereka. Langkah Edo lebih panjang dari langkah Udin. Atau sebaliknya, langkah Udin lebih pendek dari langkah Edo. Itulah perbandingan panjang atau tinggi suatu benda.
Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut ini. 1. Siapkan garis start. 2. Berdirilah tepat di garis start. 3. Berjalanlah sampai hitungan 8. Melangkahlah selebar yang kamu bisa. Berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Bandingkan dengan panjang langkah temanmu atau saudaramu. Nah, anak-anak, untuk membandingkannya, kamu bisa mengukurnya menggunakan tali. Misalnya tali rafia. Ukur panjang langkah kaki kamu, kemudian bandingkan dengan panjang langkah kaki saudaramu. Anak-anak, perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Nah, di sini ada bunyi yang ditandai dengan tanda pendek seperti ini dan ditandai tanda panjang seperti ini. Bunyi yang ditandai pendek diucapkan dengan nada pendek atau rendah, dan yang ditandai dengan tanda panjang diucapkan dengan nada panjang atau tinggi. Mari kita nyanyikan kembali lagu tersebut. Syair dengan tanda pendek ini yang tadinya menggunakan tanda pendek diganti menjadi kata ta pendek. Sedang syair dengan tanda panjang seperti ini diganti menjadi kata ta panjang. Perbedaan bunyi membuat lagu menjadi lebih menarik. Anak-anak, inilah lagu Topi Saya Bundar. Mari kita ganti syairnya dengan bunyi ta. Nah, ini bunyi-bunyi ini kita ganti ta dengan tanda pendek, tanya pendek, panjang, tanya panjang. Nah, bisa anak-anak mulai sekarang. 1, 2, 3. Ta 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 ta. 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 Nah, anak-anak, tentunya kalian bisa membedakan panjang dan pendek lagu tersebut. Nah, itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Tugasnya adalah 1. Kerjakan LKS halaman 12 nomor 1 sampai 5. Dan yang kedua, kerjakan LKS halaman 15 nomor 1 sampai 5. Anak-anak, ingat pelajaran kita adalah tema 7. Berarti LKS yang dipakai juga LKS tema 7. Anak-anak, jangan sampai salah lagi dalam mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini Bu Ani cukupkan. Jika ada materi maupun tugas yang kalian belum paham, silahkan anak-anak bertanya lewat WA. Seperti biasa, sebelum Bu Ani akhiri, Bu Ani selalu berpesan anak-anak harus tetap semangat dan rajin belajar. Kemudian yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, dan
Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Akhirnya Bu Ani cukupkan sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.